Untuk subscribe agar channel Cantika Story terus berkembang dan mampu menghadirkan kisah penuh hikmah. Pernahkah Anda percaya bahwa sebuah bunga bisa menjadi saksi lahirnya sebuah takdir? Inilah kisah nyata yang akan membuka mata kita semua. Namanya Rani. Seorang wanita muda cantik asal Indonesia yang kehidupannya begitu sederhana. Setiap hari ia menggelar dagangan di pinggiran kota, menjajakan tanaman dan bunga dengan sabar. Rani tahu bahwa bunga adalah sahabatnya. Ia menata pot-pot kecil itu dengan penuh cinta seolah setiap kelopak adalah penyemangat untuk dirinya. Hidup Rani tidaklah mudah. Ia pernah merasakan luka yang dalam ketika suami yang ia cintai memilih menceraikannya hanya karena sebuah kesalahpahaman. Hatinya hancur, namun Rani tidak membiarkan rasa sakit itu menghentikan langkahnya. Setiap pagi Rani berangkat membawa dagangan kecilnya. Dengan senyum tulus ia menyapa pembeli yang datang. Kadang ada yang membeli, kadang hanya lewat tanpa menoleh. Namun bagi Rani, hidup harus terus berjalan. Ia percaya rezeki selalu ada selama manusia mau berusaha. Saat matahari mulai meninggi, tubuhnya terasa lelah, tapi tekad di dalam hati membuatnya tetap kuat. Di balik senyum itu, Rani menyimpan keinginan besar. Ia ingin kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga agar ia bisa membuktikan bahwa kegagalan masa lalu tidak akan menjatuhkannya selamanya. Dalam kesendirian malam, Rani sering menatap langit sembari berdoa. Ia berbisik lirih, berharap Allah membukakan jalan baru. Hingga pada suatu sore, ketika ia sedang menata bunga di lapak kecilnya, seorang pria datang menghampiri. Pria itu rapi, membawa berkas-berkas di tangannya. Tatapannya serius, namun suaranya ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang agen penyalur kerja ke luar negeri. Pandangannya sempat terhenti pada bunga-bunga anggrek yang tertata indah di depan lapak Rani. Dengan nada penuh keyakinan, pria itu berkata bahwa ada sebuah rumah besar di tanah Arab yang dipenuhi tanaman indah. Mereka sedang mencari seseorang yang bisa merawat bunga dengan sepenuh hati. Dan menurutnya, Rani adalah orang yang tepat untuk itu. Rani terdiam sejenak, seakan tidak percaya dengan tawaran yang baru saja ia dengar. Hatinya bergetar. Ia merasa ini bisa menjadi jawaban dari doa-doanya selama ini. Namun ia juga sadar, keputusan ini tidak mudah. Meninggalkan tanah air, keluarga, dan segala hal yang sudah akrab di sekitarnya bukan perkara kecil. Tetapi di sisi lain, ada harapan baru yang menyala, sebuah kesempatan untuk memperbaiki hidup. Malam itu, Rani pulang dengan langkah berbeda. Bunga-bunga yang ia bawa pulang terasa seperti memberi semangat baru. Ia mulai membayangkan bagaimana kehidupannya di negeri asing itu. Meski ada rasa takut, ia memilih untuk berani. Ia bertekad, jika ini memang jalan yang diberikan Allah, ia akan melangkah tanpa ragu. Dan sejak hari itu, hidup Rani perlahan mulai berubah arah menuju takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan dengan agen penyalur itu membuat pikiran Rani dipenuhi banyak pertimbangan. Setiap kali ia menata bunga dagangannya, suara pria itu seolah kembali terngiang di telinganya. Ada rumah besar di Arab, dipenuhi tanaman. Mereka mencari seseorang yang mampu merawatnya dengan tulus. Kau adalah orang yang cocok. Kalimat itu membuat hati Rani terus bergetar. Rani tidak gegabah. Ia ingin memastikan apakah tawaran itu benar adanya. Malam hari, setelah menutup lapak kecilnya, ia duduk di kursi kayu tua sembari menatap bintang-bintang di langit. Tangannya bergetar ketika ia berdoa lirih, meminta petunjuk kepada Allah agar langkah yang ia ambil tidak salah. Hatinya terasa tenang setelah itu. Seolah ada cahaya kecil yang memberi tanda bahwa ia harus berani mencoba. Keesokan harinya, ia kembali bertemu dengan agen tersebut. Dengan hati-hati, ia mulai bertanya apa saja yang dibutuhkan untuk bisa berangkat. Agen itu menjelaskan, ia hanya perlu menyiapkan dokumen penting, menjaga kesehatan, serta berlatih sedikit tentang tata cara kerja yang mungkin akan ia lakukan. Mendengar penjelasan itu, Rani mengangguk pelan. Ada rasa takut, tetapi tekad di hatinya lebih kuat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Rani mengurus berkas, mengurus paspor, dan mengikuti beberapa pelatihan ringan. Sesekali, ia memandang bunga-bunga yang ia jual sambil tersenyum getir.
Bunga-bunga itu seolah menjadi saksi bisu bahwa ia akan segera meninggalkan tanah kelahirannya. Ia merapalkan doa di setiap malam, berharap Allah menjaga keluarganya yang ditinggalkan dan membukakan jalan rezeki yang lebih baik di negeri orang. Waktu berjalan begitu cepat. Dalam hitungan minggu, semua persyaratan sudah lengkap. Rani mulai menata sisa dagangan yang masih ada. Beberapa bunga ia berikan kepada tetangga sebagai kenang-kenangan. Tangannya sempat bergetar ketika melepas pot anggrek kesayangannya. Namun ia berkata dalam hati, jika Allah mengizinkan, aku akan bertemu dengan bunga-bunga yang lebih indah di tanah asing nanti. Hari keberangkatan pun tiba. Rani berdiri di bandara dengan pakaian sederhana. Matanya berkaca-kaca ketika ia melihat pesawat yang akan membawanya jauh dari tanah kelahiran. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang ia bawa selain koper kecil, beberapa pakaian, dan yang paling penting, tekad yang kuat. Di dalam pesawat, pikirannya bercampur aduk. Ada rasa takut, cemas, sekaligus harapan besar. Ia membayangkan bagaimana rumah besar yang dipenuhi tanaman itu. Seperti apa kehidupan orang-orang Arab yang akan menjadi majikannya. Ia juga teringat pada tatapan mata agen yang penuh keyakinan ketika berkata bahwa dirinya adalah orang yang tepat. Hatinya kembali bergetar, apakah benar ia akan menemukan takdir baru di sana? Ketika pesawat itu lepas landas, Rani menutup matanya sejenak. Ia membiarkan semua kenangan masa lalu tersimpan di tanah air. Kini ia menuju masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin perubahan telah datang, dan Rani memilih untuk menyambutnya dengan penuh keberanian. Pesawat yang membawa Rani akhirnya mendarat di tanah Arab. Udara panas langsung menyambut begitu pintu pesawat terbuka. Rani menarik napas dalam-dalam, dadanya terasa berdebar. Semua terasa asing, bahasa orang-orang di sekitarnya berbeda, pakaian mereka berbeda, bahkan aroma udara pun terasa baru bagi hidungnya. Ia menggenggam erat paspor di tangannya seakan itu adalah pegangan terakhir yang membuatnya tetap kuat. Di ruang kedatangan, Rani mencari-cari sosok yang akan menjemputnya. Tidak lama kemudian, seorang pria berperawakan tinggi dengan jubah putih menghampiri sambil menyebut namanya. Wajah pria itu ramah, ia memperkenalkan diri sebagai sopir pribadi keluarga yang akan menjadi majikan Rani. Dengan sopan, pria itu membantu membawakan koper kecilnya menuju mobil mewah yang terparkir di luar bandara. Perjalanan dari bandara menuju rumah majikan terasa panjang. Dari balik kaca mobil, Rani melihat gedung-gedung tinggi berdiri megah, jalanan yang ramai, dan juga gurun yang terbentang luas di kejauhan. Sesekali ia tertegun, membandingkan dengan jalanan sempit dan lapak bunga yang biasa ia tempati di kampung halaman. Rasa haru bercampur rindu memenuhi hatinya, namun ia menenangkan diri dengan berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku di negeri asing ini." Tak lama kemudian, mobil itu berbelok masuk ke sebuah jalan yang lebih sepi. Di ujung jalan, tampak sebuah rumah besar berdiri anggun, dikelilingi pagar tinggi dengan taman luas yang dipenuhi tanaman hijau. Rani terperangah, matanya tak berkedip melihat begitu banyak bunga dan pepohonan yang terawat indah. Hatinya berbisik, inilah rumah yang akan menjadi tempatnya bekerja sekaligus menata masa depannya. Setibanya di halaman, pintu rumah besar itu terbuka. Dari dalam, muncul seorang pria muda Arab berwajah tampan dengan jubah putih bersih. Tatapannya teduh, namun ada sesuatu yang dalam dari cara ia menatap Rani. Waktu seakan berhenti ketika mata mereka bertemu. Rani merasa jantungnya berdebar tak karuan, seakan tatapan itu menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di samping pria itu, berdiri seorang wanita paruh baya dengan pakaian mewah. Wajahnya tegas, senyumnya tipis, namun tatapan matanya dingin. Dialah Madam Laila, wanita yang mengatur rumah itu. Berbeda dengan pria muda tadi yang seolah menyambut hangat, Madam Laila tampak menilai Rani dengan sorot mata penuh kecurigaan. "Selamat datang," suara Madam Laila terdengar datar. Rani menundukkan kepala sopan, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Pria muda itu, yang kemudian ia ketahui bernama Amir, justru memberikan senyuman tulus. "Semoga kau betah di sini," ucapnya singkat, namun suaranya hangat dan dalam. Sejak pertemuan pertama itu, Rani merasakan sesuatu yang berbeda.
Ada getaran halus di hatinya, meski ia sendiri belum memahami apa arti semua itu. Ia hanya tahu, tatapan Amir bukan tatapan biasa. Namun di sisi lain, sikap dingin Madam Laila membuatnya sadar bahwa langkah ke depannya tidak akan mudah. Malam itu, ketika Rani beristirahat di kamar kecil yang disediakan, ia termenung lama. Rumah ini memang indah, penuh tanaman yang menakjubkan, namun ada sesuatu yang membuat hatinya resah. Ia merasakan bahwa perjalanan barunya bukan sekadar bekerja merawat bunga, melainkan awal dari kisah yang lebih besar, kisah yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari awal Rani di rumah besar itu penuh dengan penyesuaian. Ia mulai mempelajari sudut demi sudut taman yang dipenuhi berbagai jenis bunga dan tanaman. Taman itu luas, dengan jalur berlapis batu putih, kolam kecil berisi ikan, serta deretan pot anggrek yang berjejer rapi. Bagi Rani, tempat itu terasa seperti surga. Seakan Allah menjawab doa yang selalu ia panjatkan, kini ia bisa kembali dekat dengan bunga-bunga yang ia cintai, meski di tanah yang asing. Namun di balik keindahan itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak pertama kali bertemu Amir, pria muda Arab itu, hati Rani seperti bergetar. Amir sering terlihat berjalan di sekitar taman, menyapa dengan senyum tipis yang membuat dada Rani sesak. Tatapannya lembut, namun penuh arti. Rani sendiri berusaha menepis perasaan itu, ia sadar dirinya hanya seorang wanita biasa yang datang untuk bekerja. Berbeda dengan Amir, sikap Madam Laila jauh lebih dingin. Setiap kali berpapasan, wanita paruh baya itu selalu memandang Rani dengan sorot mata penuh penilaian. Rani mencoba bersikap sopan, menunduk, dan terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tahu, kepercayaan majikannya adalah kunci agar ia bisa bertahan. Suatu siang, ketika Rani sedang sibuk membersihkan daun-daun kering di dekat deretan anggrek, langkah kaki Madam Laila terdengar mendekat. Suara sepatunya menghentak pelan di jalur batu, membuat Rani segera berdiri tegak. Wanita itu menatap tajam pada tanaman anggrek yang sedang ia bersihkan, lalu berkata dengan suara tegas. "Jika kau bisa merawat anggrek ini hingga tumbuh besar dan berbunga sesuai keinginanku, aku akan menerima keberadaanmu di rumah ini. Dan bahkan aku akan menjodohkanmu dengan Amir." Ucapan itu membuat tubuh Rani terdiam membeku. Matanya melebar, jantungnya berdegup keras. Ia tidak menyangka, seorang wanita yang sejak awal tampak sinis justru mengucapkan janji sebesar itu. Rani menunduk, mencoba menyembunyikan wajah yang memerah. Di lubuk hatinya, ada getaran yang sama sekali tidak bisa ia hindari, sebab sejak pertemuan pertama, ia memang merasakan sesuatu yang berbeda saat berhadapan dengan Amir. Namun Rani tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Dengan suara lirih tapi penuh keyakinan, ia menjawab, "Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya akan merawat anggrek ini dengan hati saya." Madam Laila menatapnya sejenak, seakan ingin memastikan kesungguhan dalam kata-katanya. Tanpa sepatah kata lagi, wanita itu lalu berbalik meninggalkan taman. Rani menghela napas panjang, tubuhnya masih gemetar, namun hatinya justru semakin teguh. Beberapa saat kemudian, Amir muncul di taman. Ia mendekat dengan langkah tenang, lalu berkata pelan, "Jangan takut. Anggrek ini akan tumbuh indah jika kau merawatnya dengan penuh kasih." Tatapannya begitu tulus, seakan memberi kekuatan. Rani hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap terlalu lama. Ia takut rahasia hatinya terbaca. Sejak hari itu, anggrek yang ditunjuk Madam Laila menjadi pusat perhatian Rani. Setiap pagi ia menyiramnya dengan penuh kelembutan, membersihkan daunnya, bahkan berbicara lirih kepada bunga itu seolah sedang berbicara pada sahabat lama. Dalam hatinya, ia tahu, bukan hanya masa depannya yang dipertaruhkan, tapi juga perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya, Rani duduk termenung di tepi jendela. Angin gurun berhembus hangat, membawa aroma tanah yang asing. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, bimbing aku. Jika memang ini jalanku, kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku goyah." Sejak hari itu, perjalanan hidup Rani semakin berwarna. Antara ujian dari Madam Laila dan getaran cinta yang perlahan tumbuh bersama Amir, langkahnya semakin dalam menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Hari-hari Rani di rumah besar itu semakin padat. Hampir seluruh waktunya dihabiskan di taman, merawat bunga dan terutama anggrek yang menjadi ujian dari Madam Laila. Ia menyiram dengan penuh kesabaran, membersihkan tanahnya, memberi pupuk secukupnya, dan bahkan sesekali berbicara lembut pada tanaman itu. Seolah anggrek tersebut bukan hanya sekadar bunga, melainkan harapan besar yang menentukan nasibnya di rumah itu. Amir, pria muda Arab yang sejak awal memberi tatapan berbeda, semakin sering terlihat berada di taman. Awalnya Rani merasa canggung, namun Amir selalu datang dengan senyum ramah dan sikap hangat yang membuat suasana terasa lebih ringan. Kadang ia hanya duduk di bangku batu, memperhatikan Rani bekerja. Kadang pula ia ikut membantu, mengambilkan air atau memindahkan pot-pot kecil. Bunga-bunga ini terlihat lebih indah sejak kau datang, ucap Amir suatu sore sambil menatap anggrek yang sedang dipangkas daunnya oleh Rani. Ucapan itu membuat pipi Rani bersemu merah. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memanas. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba tetap tenang. Hari demi hari, kebersamaan mereka semakin akrab. Amir sering bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang sudah tiada, dan tentang ibunya, Madam Laila, yang begitu tegas menjaga kehormatan keluarga. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia menanggapi dengan cerita sederhana tentang kehidupannya di kampung halaman, tentang lapak bunga di pinggir jalan, dan tentang kesedihannya ketika ditinggalkan suami. Amir mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata lembut, "Kau adalah wanita kuat, Rani. Tidak semua orang mampu berdiri lagi setelah jatuh sedalam itu." Kata-kata itu menusuk hati Rani, tapi bukan dengan luka, melainkan dengan kekuatan. Ia merasa dihargai, seolah kesabarannya selama ini tidak sia-sia. Madam Laila kadang memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya tetap tajam, namun entah mengapa ia tidak menghentikan kebersamaan itu. Rani sadar, mungkin Madam Laila ingin menguji ketulusan hatinya, apakah ia bekerja sungguh-sungguh atau justru tergoda oleh perhatian Amir. Karena itu, meski hatinya mulai tumbuh rasa, ia tetap fokus pada pekerjaannya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Rani dan Amir duduk di bangku taman setelah seharian membersihkan dedaunan. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma bunga-bunga yang bermekaran. Amir menatap langit yang memerah, lalu berkata dengan suara pelan, "Kadang aku berpikir, kebahagiaan itu sederhana. Duduk di taman, ditemani seseorang yang tulus." Rani terdiam. Hatinya bergetar hebat. Kata-kata Amir seolah ditujukan langsung padanya. Namun ia memilih diam, karena ia tahu ada batas yang tidak boleh ia langgar. Ia hanya mampu tersenyum kecil, menunduk, dan kembali menatap anggrek yang masih tumbuh dengan penuh kehidupan. Malam itu, ketika kembali ke kamar, Rani tak bisa tidur. Bayangan wajah Amir terus terlintas dalam pikirannya. Tatapan matanya, senyum ramahnya, dan cara ia menghargai dirinya yang sederhana membuat hati Rani semakin goyah. Ia berdoa dengan lirih, "Ya Allah, jika memang perasaan ini benar, kuatkan aku untuk menjaganya tetap suci. Jangan biarkan aku jatuh pada rasa yang salah." Sejak hari itu, taman bunga bukan lagi sekadar tempat kerja. Bagi Rani, taman itu berubah menjadi saksi tumbuhnya rasa yang perlahan mengikat hatinya. Dan ia tahu, semakin hari, dirinya semakin sulit mengingkari getaran cinta yang hadir di antara dirinya dan Amir. Hari-hari terus berjalan, musim pun perlahan berganti. Di halaman rumah besar itu, anggrek yang menjadi pusat perhatian Rani menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menggembirakan. Batangnya semakin kokoh, daunnya hijau mengkilap, dan tunas kecil mulai muncul di ujungnya. Rani menatapnya dengan mata berbinar, seakan melihat harapan baru yang tumbuh bersama setiap helai daunnya. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, Rani sudah berada di taman. Tangannya dengan lembut menyiram akar anggrek, membersihkan kotoran kecil yang menempel, lalu berbicara lirih. "Tumbuhlah dengan indah. Kau adalah masa depanku," bisiknya, seakan bunga itu bisa mendengar. Hatinya yakin, dengan kesabaran dan kasih sayang, tanaman itu akan mekar sebagaimana ia merawat hidupnya sendiri. Amir semakin sering mendampingi Rani di taman. Terkadang ia berdiri di samping, memperhatikan dengan seksama bagaimana Rani merawat bunga-bunga itu.
Kau punya tangan yang ajaib, ujar Amir suatu kali. Tanaman ini seolah mengerti siapa yang merawatnya. Mereka tumbuh karena kau memberinya cinta. Rani terdiam, lalu tersenyum tipis. Kata-kata Amir membuat hatinya hangat, meski ia selalu berusaha menahan diri. Ia sadar, terlalu jauh membiarkan perasaan hanyut bisa membuatnya rapuh. Namun tatapan Amir yang teduh sulit untuk diabaikan. Madam Laila masih memperhatikan dengan jarak. Wanita paruhbaya itu seolah sedang menilai, menimbang, dan menunggu. Rani tahu, ia tidak bisa hanya berhasil membuat anggrek itu tumbuh. Ia juga harus membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai, pantas dipercaya, dan pantas diterima sebagai bagian dari rumah itu. Hari demi hari, tanda-tanda bunga semakin nyata. Kuncup kecil mulai terlihat di batang anggrek, pertanda ia siap mekar. Rani menatapnya dengan haru. Ia tahu, sebentar lagi saat yang dinantikan akan tiba. Malam itu, ia berdoa dalam sujud panjang, "Ya Allah, jangan biarkan usahaku sia-sia. Berikan aku kekuatan untuk melewati ujian ini. Jika ini jalanku, mudahkanlah segala urusan." Beberapa hari kemudian, keajaiban itu benar-benar terjadi. Kuncup anggrek perlahan mekar, menampakkan kelopak indah yang berwarna lembut. Cahaya matahari pagi menimpa kelopak itu, membuatnya tampak bercahaya. Rani hampir menitikkan air mata. Ia berjongkok di hadapan anggrek itu, menyentuhnya dengan hati-hati. Di saat yang sama, Amir datang menghampiri. Ia berdiri di samping Rani, menatap anggrek yang baru mekar itu dengan senyum lebar. "Lihatlah, ini bukti kesabaranmu. Bunga ini adalah saksi dari keteguhan hatimu." Rani menoleh, mata mereka bertemu, dan kali ini Rani tidak bisa menutupi getaran yang menghentak jiwanya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayangan yang masih mengintai. Dari jendela lantai atas, Madam Laila memperhatikan dengan tatapan penuh arti. Ia tidak berkata apa-apa, namun sorot matanya mengisyaratkan bahwa keputusan besar segera akan diambil. Rani tidak tahu apa yang menantinya. Ia hanya tahu, perjuangannya belum berakhir. Anggrek itu memang telah mekar, tetapi nasibnya masih ada di tangan wanita paruhbaya itu. Dan hatinya semakin terikat pada Amir, sesuatu yang tidak bisa lagi ia ingkari. Pagi itu suasana rumah besar terasa berbeda. Cahaya matahari menembus jendela kaca besar dan menyinari taman dengan hangat. Anggrek yang selama ini dirawat penuh cinta oleh Rani kini telah mekar sempurna. Kelopak-kelopaknya membentang indah, warnanya lembut, dan wanginya semerbak memenuhi udara sekitar. Taman itu seolah berubah menjadi tempat suci yang menyimpan janji takdir. Rani berdiri di samping anggrek itu, matanya berkaca-kaca. Setiap tetes keringat, setiap malam panjang dengan doa, kini terbayar. Ia menunduk, menyentuh batang anggrek dengan hati-hati. "Alhamdulillah kau telah mekar," bisiknya lirih. Baginya, bunga ini bukan sekadar tanaman, melainkan simbol perjuangan dan kesabarannya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Madam Laila berjalan mendekat dengan sikap anggun namun penuh wibawa. Tatapannya langsung jatuh pada anggrek yang sedang mekar. Sejenak ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Wajahnya yang biasanya dingin kini berubah serius, seolah menimbang sesuatu yang sangat penting. "Rani," ucap Madam Laila dengan suara tegas, "kau telah membuktikan kesungguhanmu. Anggrek ini bukan hanya tumbuh, tetapi mekar lebih indah dari yang pernah kubayangkan." Ia berhenti sebentar, menatap Rani dalam-dalam. "Aku tidak suka banyak bicara. Janji yang pernah kuucapkan kini akan kutepati." Jantung Rani berdegup kencang. Ia menelan ludah, seakan ingin memastikan apakah ia mendengar dengan benar. Madam Laila melanjutkan, "Mulai hari ini, aku menerima keberadaanmu di rumah ini. Dan sesuai janjiku, aku akan menikahkanmu dengan Amir." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Rani tertegun, tubuhnya gemetar, bibirnya hampir tak bisa mengucap kata apapun. Di sampingnya, Amir yang baru saja masuk ke taman terdiam, namun senyum perlahan muncul di wajahnya. Matanya bersinar, seolah menegaskan bahwa keputusan itu adalah sesuatu yang juga diinginkannya. Rani ingin menangis, bukan karena takut, tapi karena bahagia yang tak terlukiskan.
Semua rasa sakit di masa lalu, semua perjuangan, kini terbayar dengan sebuah keputusan besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Madam Laila menatap sekali lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih lembut. Kau telah membuktikan dirimu, bukan hanya pada bunga ini, tetapi juga pada diriku. Jagalah rumah ini, dan jagalah Amir dengan ketulusanmu. Setelah itu, wanita paruh baya itu berbalik meninggalkan taman. Suasananya berubah hening, hanya ada suara angin yang berhembus lembut. Amir mendekat, lalu berdiri di samping Rani. Ia menatap wajah Rani yang masih dipenuhi air mata haru, kemudian berbisik, "Kini kau bukan lagi sekadar tamu di rumah ini. Kau adalah masa depanku." Rani menunduk, air matanya jatuh. Hatinya bergetar hebat. Semua yang ia alami terasa seperti mimpi. Dari seorang wanita sederhana yang pernah disia-siakan, kini ia berdiri di ambang pintu takdir baru, sebagai calon istri seorang pria Arab yang tulus mencintainya. Hari itu menjadi titik balik yang tidak akan pernah ia lupakan. Keputusan besar telah dibuat, dan sejak saat itu, jalan menuju kebahagiaan yang hakiki terbuka lebar di hadapannya. Hari itu akhirnya tiba. Rumah besar milik keluarga Amir dipenuhi cahaya lampu dan wewangian bunga yang semerbak. Taman yang selama ini dirawat penuh cinta oleh Rani kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Setiap sudut dihiasi dengan bunga-bunga segar, termasuk anggrek yang telah mekar sempurna, berdiri indah seolah menjadi saksi utama dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Rani duduk di kamar, mengenakan gaun sederhana berwarna putih lembut dengan hiasan kerudung tipis yang menutupi wajahnya. Jemarinya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia teringat kembali bagaimana hidupnya dulu hancur setelah ditinggalkan suami karena kesalahpahaman. Bagaimana ia bangkit sendiri, berjualan bunga di pinggir jalan, hingga akhirnya berada di titik ini. Semua terasa seperti keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di ruang lain, Amir mengenakan jubah putih bersih dengan sorban rapi. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sejak awal ia tahu, ada sesuatu yang berbeda pada Rani. Dan kini, hari yang ditunggu pun tiba, hari di mana ia akan mengikat janji suci bersama wanita yang tulus, sederhana, namun penuh keteguhan hati. Acara akad nikah dimulai. Suara lantang saksi dan penghulu menggema di ruangan yang hikmat. Rani menunduk, air matanya mengalir tanpa henti. Saat Amir mengucapkan ijab kabul dengan tegas dan jelas, suasana pun menjadi haru. Semua yang hadir tak kuasa menahan air mata. Doa dipanjatkan, rasa syukur memenuhi udara. Ketika semuanya selesai, Amir mendekati Rani. Dengan tangan yang gemetar namun penuh keyakinan, ia membuka kerudung tipis yang menutupi wajah istrinya. Mata mereka bertemu, tatapan itu dalam dan penuh cinta. Amir tersenyum, lalu berkata lembut, "Mulai hari ini, kau adalah istriku. Bunga yang Allah kirimkan untuk menghiasi hidupku." Rani menangis bahagia, tubuhnya bergetar karena rasa syukur yang begitu besar. Ia hanya bisa membalas dengan senyum tulus, menyadari bahwa semua luka masa lalu kini telah berganti dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Madam Laila berdiri di sisi mereka, kali ini dengan wajah yang jauh lebih lembut. Ia menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata pelan, "Jagalah cinta ini. Jadikan rumah ini penuh keberkahan." Kata-katanya singkat, namun penuh makna. Malam itu, pesta sederhana berlangsung. Taman rumah diterangi cahaya lampu, bunga-bunga bermekaran, dan angin gurun berhembus hangat. Semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Rani yang dulu hanya seorang penjual bunga sederhana di pinggiran kota Indonesia, kini resmi menjadi istri seorang pria Arab terpandang. Perjalanannya membuktikan bahwa dengan kesabaran, ketulusan, dan keberanian, takdir bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Dan di tengah semua itu, anggrek yang ia rawat dengan sepenuh hati berdiri tegak, mekar indah, menjadi simbol cinta yang lahir dari keteguhan dan keyakinan. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah. Dari kisah Rani, kita belajar bahwa hidup ini seringkali tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada luka, ada pengkhianatan, ada rasa sakit yang mungkin membuat kita hampir menyerah.
Rani pernah ditinggalkan suami hanya karena kesalahpahaman. Ia bisa saja hancur, putus asa, bahkan membenci takdir. Namun ia memilih untuk bangkit, melanjutkan hidup, dan percaya bahwa Allah selalu punya jalan terbaik bagi hamba-Nya yang sabar. Hidup memang penuh ujian. Kadang kita diuji dengan kehilangan orang yang kita cintai, kadang kita diuji dengan kesendirian, kadang kita diuji dengan rezeki yang terasa sempit. Tetapi satu hal yang pasti, setiap ujian selalu membawa jalan keluar. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, bahkan di saat kita merasa sendirian. Ia selalu menyiapkan kejutan indah di balik kesabaran kita. Kita juga belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Rani tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menemukan cinta di negeri asing bersama seorang pria yang bahkan baru ia kenal. Namun tatapan pertama Amir, sikap tulusnya, dan kebersamaan di taman bunga perlahan menumbuhkan rasa cinta yang murni. Cinta yang lahir bukan karena harta atau rupa semata, melainkan karena ketulusan hati. Madam Laila pun memberi pelajaran berharga. Meski awalnya dingin dan penuh kecurigaan, ia menunjukkan bahwa kepercayaan hanya bisa didapat dengan kesungguhan. Rani tidak diminta berjanji dengan kata-kata, melainkan dengan bukti nyata melalui anggrek yang ia rawat sepenuh hati. Dari sini kita belajar bahwa kesungguhan tidak perlu banyak kata, cukup dengan bukti kerja keras dan ketulusan, hati yang keras sekalipun bisa luluh. Sahabat semua, hidup ini ibarat merawat bunga. Ada kalanya kita harus sabar menunggu tunas kecil tumbuh, ada kalanya kita harus telaten membersihkan daun yang kotor, ada kalanya kita harus menjaga agar bunga tidak layu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita sabar, ikhlas, dan terus berusaha, maka suatu saat bunga itu akan mekar, sebagaimana anggrek yang mekar menjadi saksi bahagia Rani dan Amir. Kisah ini juga mengingatkan kita, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Rani hanyalah penjual bunga di pinggir jalan, tapi dengan tekad dan keberaniannya, ia mampu mengubah takdir. Jika hari ini kita merasa kecil, sederhana, atau tidak berarti, ingatlah bahwa Allah bisa mengangkat derajat siapa saja yang sabar dan ikhlas. Tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan terus berusaha. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa. Setiap malam, Rani selalu menengadahkan tangan, meminta agar Allah membimbing langkahnya. Doa yang sederhana, namun penuh keyakinan, akhirnya menjadi jalan bagi perubahan besar dalam hidupnya. Doa adalah senjata terkuat seorang hamba, dan Allah tidak pernah mengabaikan suara hati yang tulus. Sahabat Cantika Story, marilah kita ambil hikmah dari kisah ini. Jadilah pribadi yang sabar ketika diuji, ikhlas ketika kehilangan, dan berani melangkah ketika ada kesempatan baru. Jangan takut pada masa depan, karena Allah sudah menulis jalan terbaik untuk kita. Percayalah, setiap air mata akan diganti dengan senyum, setiap luka akan sembuh dengan bahagia, dan setiap perjuangan akan berbuah indah pada waktunya. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar selalu menjaga hati, berpegang pada kesabaran, dan tidak pernah putus harapan pada rahmat Allah. Karena sebagaimana bunga yang mekar dengan indah setelah dirawat penuh cinta, begitu pula hidup kita akan mekar indah jika dijalani dengan iman, doa, dan keteguhan hati.